Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-qail fi hukmi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah, segala pujian marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Marilah kita jaga keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hati kita, sehingga kita selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan dan istiqomah dalam melakukan ketaatan, istiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya sepanjang hidup kita hingga kelak ajal menjemput. Jamaah salat Jumat yang dikasihi Allah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan khutbah tentang pengertian ulama su' atau ulama jahat. Kata ulama bentuk plural atau bentuk jamak dari alim. Secara bahasa artinya orang yang berpengetahuan atau disebut dengan ahli ilmu. Kata su adalah masdar dari sa'a yasu sau'an, yang berarti jelek, buruk atau jahat. Dengan demikian ulama su secara bahasa adalah orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu yang buruk dan jahat. Ulama su sering juga disebut ulama dunia, lawan dari ulama akhirat. Mengenai ulama su, redaksi hadis menyebutkan, ana min ghairi dajjal akhafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama su. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Lantas sahabat menjawab, Rasulullah menjawab, yaitu ulama su atau ulama buruk. Akhafu ala ummatil a'immatal mudallin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi jika ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama, dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Hadis riwayat Ad-Darimi. Man akala bil ilmi tamasallahu aini aw wajhi fi riwayat At-Tailami wa kanatin nar awliya aula bih. Siapa yang makan dengan memperalat ilmu, Allah membutakan kedua matanya atau wajahnya dalam riwayat Ad-Dailami, dan neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Ada yang menganggap ulama su atau ulama jahat adalah ulama yang dekat dengan penguasa. Ulama su diidentikan dengan ulama yang dekat dengan pemerintahan, dekat dengan pemimpin. Sebaliknya ulama yang baik adalah ulama yang anti dengan pemerintahan. Bahkan ulama yang lurus dipahami sebagai ulama yang keras terhadap penguasa, mencaci maki penguasa, bahkan siap memberontak atau berupaya mendongkel pemerintahan yang sah. Benarkah pemahaman yang demikian?
Mengenai ulama su', Said Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi menjelaskan, yang kami maksud dengan ulama dunia adalah ulama jahat. Imam Al-Ghazali mensifati mereka demikian karena kerendahan kedudukan mereka di sisi Allah dan kehinaan semangat mereka di mana mereka menggunakan sesuatu yang terpuji untuk sesuatu yang tercela. Mereka adalah orang yang dengan meraih ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia, hidup senang dengan perhiasan dunia, yaitu menghias rumahnya dengan permadani yang mewah, elok, menggantungkan perhiasan padanya, menghiasi diri dengan pakaian mewah dan memperindah rumah dengan yang indah, mendapatkan dengan ilmunya pangkat kedudukan yang tinggi pada penduduk dunia. Ini dijelaskan dalam Said Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi dalam kitab Itafus Sadatil Muttaqin bisyarhi Ihya Ulumuddin. Dari pengertian ini kita dapatkan pemahaman bahwa ulama su adalah ulama yang glamor, ulama yang gaya hidup mewah, matre dan tergila-gila dengan kekayaannya, rela menukar ilmunya untuk mencari keuntungan duniawi. Islam tidak membatasi pergaulan manusia dengan siapapun. Islam juga tidak pernah melarang pemeluknya untuk hidup kaya raya. Itu artinya siapapun boleh bergaul dengan penguasa termasuk ulama. Ulama boleh hidup kaya raya dan boleh dekat dengan penguasa, sebab ulama memiliki tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jika ulama menjauhi penguasa, bahkan memusuhi penguasa, lantas siapakah yang akan menasihati penguasa atau menjadi juru tegur bagi manusia? Disinilah perlunya ulama masuk dalam pemerintahan agar pemerintahan tidak dikuasai oleh orang yang bodoh atau orang yang jahat. Ulama adalah orang yang berilmu, tentunya perilaku ulama adalah sebagai teladan. Ulama tidak boleh sembarangan dalam bersikap. Ulama yang lurus tidak akan berkata-kata kotor, memaki atau mencela manusia yang belum bersyariat. Ulama yang lurus tidak akan menghina ahli maksiat. Justru ulama yang suka mencaci, kasar dan beringas terhadap manusia lainnya adalah ulama yang buruk. Dakwah tidak boleh dilakukan dengan cara yang kasar, apalagi dengan cara mencaci maki. Dakwah memang harus tegas dan istiqomah, namun harus dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang garang, sebagaimana pesan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau, hai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 59. Ulama yang dekat dengan pemerintah bahkan masuk dalam pemerintahan tidak serta-merta disebut sebagai ulama su atau ulama jahat. Nilai-nilai agama tidak bisa dilaksanakan tanpa tegaknya sebuah negara. Ulama su adalah ulama yang rela menukar ilmunya dengan keuntungan duniawi yang sangat murah. Untuk itulah perlunya ulama yang paham tentang ilmu politik masuk dalam pemerintahan untuk menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Ulama yang lurus bukan berarti memusuhi negara, alergi dengan presiden atau berupaya menggulingkan kekuasaan. Kekuasaan harus ada, pemerintahan harus kokoh berdiri agar syariat agama bisa dilaksanakan dengan baik.
Kita tak akan nyaman beribadah dan menjalankan agama jika keadaan negara gonjang-ganjing atau tidak aman. Ulama yang dekat dengan pemerintahan bahkan menjadi tokoh di pemerintahan tidak lantas dicap sebagai ulama munafik, kafir, dan sesat. Rasulullah adalah tokoh politik sekaligus tokoh agama. Bahkan banyak sahabat yang terlibat dalam pemerintahan hingga menjadi khalifah. Ini menandakan bahwa Islam bukan agama anti politik, bukan agama anti kekuasaan. Perlunya keamanan negara dan stabilitas politik yang kondusif. Imam Al-Ghazali menganalogikan antara agama dan negara sebagai saudara kembar. Artinya, agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Jika ingin beragama dengan baik, maka harus baik pula sistem pemerintahannya. Imam Al-Ghazali menyampaikan, Al-milku wad-dinu tau'amani fad-dinu aslun was-sultanun harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadayun. Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan tanpa penjaganya akan hilang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikur barrur raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والشيوخ والمختلف والزلازل والميهان ما ظهر منها وما بطن أما الذين هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.